Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ilah dari jurusan Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan terkait vegetasi buatan yang telah saya lakukan, yaitu mencangkok jambu biji. Apakah teman-teman tahu apa itu mencangkok? Pasti teman-teman semua penasaran. Yuk kita simak penjelasannya. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara mengupas ranting pohon yang sudah besar sampai terlihat kambiumnya, yang kemudian bagian kambium tersebut ditutup tanah dan terakhir dilapisi plastik atau serabut kelapa yang kemudian nantinya akan diikat. Mencangkok jambu biji atau Psidium guajava. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu jambu biji atau Psidium guajava. Teman-teman bisa melihat di sini ada gambar dari jambu biji yang sering teman-teman bisa lihat di lingkungan sekitar. Di sini ada morfologi jambu biji atau Psidium guajava. Pertama, di sini ada gambar akar yang dimana akar jambu biji ini memiliki akar yang tunggang dan perakaran tanamannya memiliki cabang-cabang akar yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu ada batang tanamannya, di mana pada jambu biji ini memiliki batang tanaman yang memiliki bentuk bagian bawahnya lebih besar kemudian tumbuh mengecil semakin ke atas. Selanjutnya untuk bagian daun, di mana pada tumbuhan jambu biji ini memiliki bentuk daun yang jorong, yang dimana tulang daunnya memiliki corak menyirip dan terdapat garis yang lebih kecil dari ibu tulang daun sejajar. Selanjutnya yaitu bunga tanaman, di mana pada jambu biji ini memiliki struktur bunga yang terdiri dari dua mahkota dan tangkai sari yang berwarna cerah menyala pada setiap satu putik. Selanjutnya, di sini ada alasan mengapa sih saya memilih mencangkok dibandingkan dengan melakukan vegetasi buatan yang lain. Jawabannya karena mencangkok ini memiliki banyak kelebihan. Pasti kalian penasaran. Yuk kita simak penjelasannya. Apa saja sih kelebihannya? Yang pertama ada kualitas dan mutu tanaman yang sama seperti tanaman induknya. Jadi karena saya menginginkan hasil dari tanaman yang mirip dengan tanaman induknya, maka sangat cocok jika saya melakukan vegetasi berupa mencangkok. Selanjutnya yaitu bibit cangkok bisa berbuah lebih cepat baik pada tanaman hias maupun tanaman lainnya. Nah, sangat cocok nih dilakukan oleh teman-teman semua di rumah. Lalu apalagi kelebihannya? Masih ada loh teman-teman, yaitu mudah ditanam seperti pada pot dan sangat cocok untuk teman-teman yang memiliki lahan yang terbatas. Dan ada lagi loh kelebihannya, yaitu tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Jadi mencangkok ini keberhasilannya lebih tinggi. Jadi sangat cocok untuk teman-teman yang baru saja melakukan percobaan atau bagi para pemula. Ya, selanjutnya apa sih alasan saya memilih pohon jambu yang dilakukan pencangkokan? Jawabannya karena pohon jambu adalah tanaman dengan batang berkayu dan berkambium, sehingga ketika tanaman tersebut memiliki batang yang berkayu dan berkambium, maka sangat cocok untuk dilakukan pencangkokan. Dan alasan lain juga karena pohon jambu ini mudah ditemukan di lingkungan sekitar saya,
sehingga saya memilih untuk mencangkok pohon jambu biji atau Obsidium guajapa. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada alat dan bahan yang saya gunakan ketika saya melakukan pencangkokan jambu biji atau Obsidium guajapa. Di sini terlihat ada gambar yang pertama ada pisau. Di sini saya menggunakan pisau yang digunakan untuk mengerik dan membuat atau memotong pada bagian batangnya atau mengelupas bagian batangnya. Lalu yang kedua ada tanah. Di sini tanah yaitu digunakan untuk menempelkan pada bagian batang yang sudah dikerik dan dikupas. Selanjutnya, alat yang ketiga atau bahan yang ketiga di sini ada serabut kelapa yang nantinya digunakan untuk menutup bagian tanah yang sudah ditempelkan pada batang yang sebelumnya sudah dikerik. Lalu yang terakhir di sini ada tali yang digunakan untuk pengikat pada serabut kelapa. Selanjutnya pasti teman-teman penasaran bagaimana sih prosesnya dan bagaimana cara kerja melakukan vegetasi buatan berupa mencangkok. Karena teman-teman penasaran, yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, di sini teman-teman bisa mengupas terlebih dahulu bagian kulit batang pohon, dan jangan lupa mengelupasnya ini haruslah pada sekeliling batang pohon yang kita akan lakukan pencangkokan. Nah, setelah dikupas, teman-teman bisa mengerik batang yang sudah dikupas tersebut dengan menggunakan pisau atau cutter. Setelah cara pertama dilakukan, teman-teman bisa menempelkan tanah yang sudah tadi teman-teman siapkan pada batang yang sudah teman-teman. Cara yang selanjutnya ialah tempelkan serabut kelapa pada batang yang sudah sebelumnya teman-teman berikan tanah. Dan serabut kelapa ini ialah berfungsi agar air mudah masuk ke dalam cangkokan ketika disiram. Yang terakhir ialah jangan lupa untuk ditali pada serabut kelapanya agar tidak jatuh ketika terjadi hujan. Dan yang terakhir ialah lakukan penyiraman pertama. Di sini ada hasil pengamatan yang sudah saya lakukan pada percobaan mengenai vegetasi buatan berupa mencangkok. Di sini pada hari ke-1 dan sampai ke-5 di sini belum terlihat adanya perubahan yang terjadi. Lalu pada hari ke-6 sampai hari ke-10 juga masih belum terlihat perubahan yang signifikan dan akar belum terlihat keluar. Namun pada hari ke-10 sampai 15, tepatnya pada pengamatan ketiga, di sini sudah terlihat ada 2 buah akar yang menonjol, namun hanya dapat terlihat ketika dibuka serabutnya saja. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa percobaan mengenai cangkok pada pohon jambu biji yang dilakukan selama 15 hari, hasil pengamatannya tidak sepenuhnya berhasil karena memang mencangkok memerlukan waktu yang cukup panjang dalam prosesnya, dan mungkin terdapat juga beberapa kekeliruan yang telah saya lakukan pada percobaan ini. Misalnya pada penggunaan jenis tanah yang kurang tepat sehingga menyebabkan hasil cangkokan kurang sesuai, dan mungkin ada beberapa cara yang mungkin kurang tepat ketika saya melakukan pencangkokan sehingga hasilnya belum terlalu maksimal. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman agar kedepannya bisa mengatasi beberapa penyebab agar tumbuhannya pada mencangkok ini bisa tumbuh dengan baik. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan selamat mencoba untuk teman-teman semuanya. Mari sayangi lingkungan kita. Terima kasih dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.